Makanya Iya, memang harus saya dilaporkan gini aja orang biar ini. Anda itu tahu sendiri kalau dia itu cuma tukang framing. Saya Enggak, tanggapin ya. mungkin dia keceplosan juga gitu loh. Oke, lanjut. Khalifah, silakan 2 menit. Enggak perlu. Orang kayak gini enggak perlu diajak diskusi, enggak ada otak. Tolong ya. Perempuan itu akalnya cuma setengah. Nah, Tante Rifa ini bukti. Oke. Sekarang kita balas ayo. Sekarang kita 2 menit Khalifah. Udah selesai. Saya udah minta maaf. Ya. Udah, ayo lanjut. Nah, iya. Kalau Tuhan kalian dihina, kalian nggak apa-apa. Gini loh, jangan disamakan. Tuhan kalian dihina, kalian ikut menghinanya. Ketika Tuhan kalian dikutuk, kalian bangga. Kami nggak bisa kayak gitu. Kami umat Islam. Kita beda ya. Umat Islam itu nggak ada yang kayak gitu. Umat Islam nggak boleh menghinakan nabinya. Kayak gini. Kejang-kejang dia. Makanya netizen sekalian, kalian bisa menilai sendiri bagaimana perempuan Islam ketika berbicara akhlak dan adabnya sangat dibelakangkan. Gitu. Gak perlu beradab menghadapi kau. Udah selesai. Tadi saya udah minta maaf. Tolong Umi Rifa maafin teman-teman saya ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi diskusi lagi. Enggak salah Bang. Iya, tapi waduh, saya kena report. Aduh, kena report. Iya, makanya. Kamu sering ngomong kayak begitu. Nih, nggak punya akhlak nih. Ini kelakuan Islam kayak begini nih, ngeripot. Beginilah nih tukang provokator Tante Ripa. Dah. Halo? Ya, lanjut. Sekarang kamu yang ngomong dah. Ayo, cepetan. Halo? Keburu kamu nanti sekali lagi. Ya, kamu kalau misalnya sekali lagi itu pasti kamu ya, silakan. Silakan Ferguso. Ini saya akunnya tulisannya enggak, ini peringatan nggak bisa live nih. Suara saya kedengeran enggak? Jangan kabur kau. Situ kau duduk kau dulu di situ. Jangan kabur kau. Ini ada screenshotnya, saya screenshot. Iya, saya tahu. Makanya inilah bukti bahwa dalam Islam itu otak perempuan seperempat malah. Nah, buktinya kayak begini. Makanya jangan memahami ajaran yang merendahkan dan mendiskriminasi sekaligus mengeksploitasi perempuan. Nanti perempuan dalam Islam kelakuannya kayak Tante Rifa, mulia kan? Begitu, biar bisa kalian nilai itu. Dan Tante Rifa, walaupun iya, aku ngikutin Yesus ketika ada orang jualan di bait Tuhan, diobrak-abrik sama dia, gitu ya. Yesus pun punya rasa marah. Apa 2 menit, Umi Rifa? Bentar dong, sabar dong. Umi Rifa gimana sih? Kan 2 menit. Iya, Tante Ripa. Begini nih ajaran Muhammad nih. Dibilang cabul nggak mau, ajarannya kayak begini. Malu-maluin. Makanya Tante Ripa, biarpun dalam Islam mengajarkan bahwa otak Anda hanya 1/4, tapi setidaknya 1/4 itu ada gunakan untuk berpikir. 2 menit. Muhammad di zaman sekarang, kalau dia hidup di zaman sekarang, dia udah kena pasal berlapis. Pembunuhan, tindak perampokan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, anak kecil, perselingkuhan terhadap mantu, kemudian dalam Al-Azab 51 kumpul kebo. Itu Muhammad kena pasal berlapis. Jadi bersyukurlah Anda dan berterima kasihlah Anda karena Muhammad menjadi nabi itu pada zaman jahiliyah. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang di Indonesia, gak bakal dia dapat kemuliaan. Yang ada dapat hinaan dari netizen. Begitu Tante Ripa, akal tuh dipakai biar tinggal 1/4. Nggak salah, yang namanya memaksa anak kecil untuk menikah itu tindak pencabulan dan masuknya kriminal, kena pasal. Anak umur 15 tahun aja nggak boleh dinikahin. Ini anak umur 6 tahun, umur 9 tahun udah dibelah duren. Logika dan perasaan Anda gimana coba? Anda sebagai perempuan itu loh, Anda itu perempuan. Anda itu perempuan, cobalah pakai akal Anda. Bagaimana anak Anda yang perempuan diperlakukan seperti itu? Wajar? Nggak wajar. Makanya Anda ini memuliakan seorang kriminal. Kok bisa Anda menganggap Muhammad yang dengan banyak sekali tindak tercelanya, Anda anggap mulia? Gitu. Logika dipakai. Belum apa-apa udah marah-marah. Cabul itu bukan satu hinaan. Cabul itu adalah tindakan kriminal yang membelok dari hak asas manusia. Kita ke informasi lainnya, pastor dan rohaniawan di sebuah gereja Prancis telah melecehkan lebih dari 200.000 anak-anak sejak tahun 1950 alias telah berlangsung lebih dari setengah abad. Buktinya Aisyah menjadi orang yang berdarah dingin.
Dia pernah memimpin perang untuk membunuh banyak orang. Dan itu perang jatuhnya Islam dengan sesama Islam. Nah, itu salah satu dampak dari pedofilia yang dialami oleh si korban, yaitu Aisyah. Dan itu telah Muhammad lakukan sebagai suatu tindak kriminal yang patut dihukum. Makanya tadi saya bilang, benar, perkataan saya benar. Dan ini bisa dibuktikan. Muhammad, bersyukurlah Muhammad menjadi nabi pada zaman jahiliyah. Kalau Muhammad zaman sekarang melakukan tindak seperti itu, pelecehan seksual dan kriminal, Muhammad itu tidak akan dianggap sebagai nabi, malah dihujat dan dijatuhi hukuman penjara. Bahkan hukuman mati. Begitu kawan. Lanjut. Calon pendeta berinisial SAS berusia 35 tahun pelaku pencabulan ternyata alami trauma masa lalu. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku SAS mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual. Oke. Ya, jadi Anda hanya bisa kemudian menuduh, memfitnah ya. Anda tidak mampu kemudian menunjukkan data bahwasanya Siti Aisyah itu mengalami cedera fisik, gangguan jiwa, kemudian depresi dan seterusnya. Yang ada adalah Ibunda Siti Aisyah itu menjadi salah satu wanita yang menopang dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Anda hanya ingin melakukan propaganda hitam atas kekecewaan terhadap umat Islam yang semakin banyak gitu ya. Anda hanya ingin menyudutkan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian tidak mampu Anda patahkan kecuali dengan fitnahan seperti ini. Kehidupan Siti Aisyah itu sendiri itu jelas adalah anak daripada orang yang dekat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru beliau adalah khalifah setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar. Banyak riwayat yang menuliskan bahwa Siti Aisyah menikah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia muda, ya. Itu kalau diukur pada usia saat sekarang, memang Anda akan mengatakan seperti itu. Tapi tidak ada satupun narasi dari orang jahiliyah, orang Arab, pembenci beliau, menghujat beliau. Sabar Pak, sabar Pak. Beliau tadi 3 menit ya. 3 menit, oke lanjut. Ya. 3 menit ya. Tidak ada narasi di dalam internal Islam atau di luar Islam yang berasal dari zaman Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti tuduhan kamu, seperti hujatan kamu, penistaan kamu barusan. Bahkan banyak riwayat yang mengatakan bahwa Ibunda Siti Aisyah itu ya menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW di usia 19 tahun atau 20 tahun. Nah, ini yang perlu saudara pahami, betapa agama Anda melahirkan Anda sebagai pembenci. Oke? Anda ribut dengan Siti Aisyah, Anda ribut dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Anda tidak pernah pikirkan bagaimana kemudian internal agama Anda gitu. Bagaimana kemudian Tuhan dikatakan netek. Bagaimana dikatakan Tuhan mengisap puting. Itu ada di dalam kitab kamu. Ya. Di dalam Lukas 11 nomor 27, Yesus dikatakan menghisap tete. Itu. Dan Anda ini harus mendengar perkataan orang, telinganya dipasang Zulkifli. Anda minta bukti di mana Aisyah tertekan secara psikologis. Terbukti Aisyah menjadi pembunuh berdarah dingin. Siapakah Christian Rudolph Tobing? Yang pada waktu lalu viral karena membunuh seorang perempuan di sebuah apartemen
Dengan santai dan senyumnya membawa jenazah melewati lift dan membuangnya. Christian Rudolph Tobing adalah seorang pendeta muda di salah satu gereja. Nah, kemudian Anda menghujat ketuhanan Kristen untuk menutupi dan mengaburkan bahwa Muhammad memang pelaku pedofil. Ribuan pedofil telah beraksi di lingkungan Gereja Katolik Prancis. Demikian diungkapkan Kepala Komisi Independen yang menyelidiki skandal tersebut. Penyelidikan komisi menemukan antara 2.900 hingga 3.200 anggota gereja, termasuk pendeta, merupakan pedofil. Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Kepala Komisi Independen Jan Maksov kepada AFP pada 3 Oktober 2021. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu Anda hujat, Anda nista seperti itu, saya tidak bisa bayangkan kalau ada manusia lahir di tahun 2003, disunat nonotnya, kemudian dia nete, lalu kemudian diajarkan ke orang bahwa dia adalah Tuhan. Saya yakin dan percaya yang percaya itu hanya orang gila. Kalau hari ini ada Tuhan lahir, disunat dan netek sama ibunya lalu diajarkan sebagai Tuhan, yang datang sebagai manusia, yang orang percaya, saya katakan hanya orang gila. Tinggal 5. Jadi gini. Saya cuma mau minta tolong sama semua Kristen yang ada di Indonesia ini. Ketika kalian mendukung Ferguson, mungkin sebagian banyak dari kalian mendukung Ferguson, saya minta kalian suruh Ferguson tunjukkan data bahwa pertama, Nabi Muhammad itu seorang pencabul seperti yang dituduhkan oleh Ferguson. Kedua, Nabi Muhammad memaksa Sayyidah Aisyah menikah dengan beliau. Tolong kalian umat Kristen yang mendukung Ferguson, yang hidup damai di Indonesia ini, yang bahkan tahu presiden kalian itu nabinya Muhammad SAW, tolong tunjukkan data bahwa Nabi Muhammad pencabul dan memaksa Sayyidah Aisyah menikah dengan beliau. Data yang kita minta. Kalau asumsi liar kita enggak perlu, enggak butuh di sini. Ya. Nah, satu lagi, kalau data Tuhan meminta menyusui dan menjadi manusia itu ada, dalilnya ada, ya. Jadi seperti yang disampaikan Abi Abdurrahman, bahwasanya orang-orang Yahudi itu ada pandangan dari beberapa rashi dan rabinya, boleh meniduri, boleh berhubungan intim dengan anak kecil umur 3 tahun lebih 1 hari. Pertanyaannya, orang-orang Kristen umur berapa usia menikah kalian? Umur berapa kalian menikah orang Kristen? Paling maksimal atau minimal? Diam dulu. Ini lagi closing statement. Langsung main report akun saya. Akun saya ini tolong tunjukkan kepada setiap orang Islam bahwa orang Kristen ini punya standar menikah umurnya umur berapa? Banyak akun saya yang hilang. Umur berapa kalian menikah itu? Paling kecilnya umur berapa? Umur berapa kalian menikah? Tunjukkan sama kami datanya. Kalau nggak ada data jangan banyak bicara di sini.
Baca Satu dulu, Lukas tadi. buku satu yang tadi masalah itu. Baca dulu dalilnya bentar. Bentar host, izin host. Baca dulu dalilnya. Oke. Ya. Baik, silakan Anda buka si Kiamat, buka Lukas 20 Lukas Enggak, kamu 11 nomor bacakan aja. 27. Enggak Lukas dong, berapa? harus data dong, Lukas data berapa? dong. Lukas berapa? Biar semua orang Lukas tahu. berapa dong? Ayo dong dibaca, cepet. Dia nggak tahu kitabnya sendiri, nanya ke saya. Ayo. Di mana Dibaca aja, dikatakan Pak di situ Suma. nete? Ayo, Di mana ayo, di ayo. situ dikatakan Dibaca aja, nete? Pak Ayo. Suma. Ini nggak apa-apa kalau Dibaca, Pak kalau Suma, dia nggak bisa dibaca. buktikan itu dia penghujat sudah. Iya, silakan. Ya di mana dalilnya? Gimana, Pak Silakan Suma? dibuka Gimana Pak Suma? Lukas Saya buka. 11. Lukas 11 Ya. Nomor 27. nomor 27 baca. Ya kamulah yang baca, itu kitabmu. Ya kamu baca, kamu kan yang bawa dalil. Lah, Oke, saya baca itu ya. kitab Oke, kamu sebentar. alergi ya? Santai bro. Alergi ya? Kita bawa hadis, Lukas kita 11 yang berapa baca. Pak Suma? Lukas Sebentar 11 ya lah, Allah, Ahmed Kristen Lukas ini 11 kitabnya berapa? sendiri nggak tahu. Ulo, 11 nomor Lukas 11 berapa? 27. Kitabnya nggak tahu dia. Oke, saya buka ya. Siapa yang berbahagia ya? Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang-orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Itu maksudnya ini Apa tuh? Maksudnya apa tuh? Apa? Di ketika mana di Yesus situ masih dikatakan berbicara, Tuhan berserulah Yesus dia seorang bilang perempuan. Terjemahan lamanya, tatkala Yesus bentar. lagi Saya mengatakan terus. perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil Ya. berkata kepadanya, Ya. "Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap." Nah, mana di situ dikatakan tete dan hisap? Mana? Buah dada yang darinya engkau telah Mana menyusu. dikatakan di situ tete dan hisap? Oke. Dan tete Di yang sisi engkau seperti ini, hisap. boleh Dan boleh tete diucapkan yang kalau, engkau oke, hisap. Jadi ini dari Sahih Bukhari ya, 4738. Nah ini yang buktinya dulu yang Aisyah ya, dinikahi umur 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad menikahinya saat ia berumur 6 tahun. Dan ia digauli saat umur 9 tahun. Nah kemudian, saya mau tunjukkan lagi menurut Halodoc ya. Menurut Halodoc, pedofilia itu definisinya apa? Di sini dikatakan pedofilia adalah suatu bentuk kelainan seksual ya, yang ketika seseorang itu menikmati ya hubungan seksual dengan di bawah anak-anak 14 tahun tuh, umur sudah. 14 tahun. Kita ke informasi lainnya, pastor dan rohaniawan di sebuah gereja Prancis telah melecehkan lebih dari 200.000 anak-anak sejak tahun 1950 alias telah berlangsung lebih dari setengah abad.